Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebutuhan dan relasi romantis. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau satu keluarga dikarenai anak dan anak-anak itu ada yang laki, ada yang perempuan, itu sebenarnya hubungan mereka, anak-anak ini dengan orang tuanya yang juga laki dan perempuan ini bagaimana, Bapak? Ternyata hubungan anak dengan orang tua yang berlawanan jenis menjadi dasar bagaimana nanti si anak akan berelasi dengan lawan jenis. Maksudnya begini, bagaimanakah saya berelasi dengan wanita? Sebetulnya sangat dipengaruhi oleh hubungan saya dengan ibu saya. Atau bagaimanakah seorang wanita berelasi dengan pria, sangat dipengaruhi oleh relasinya anak itu dengan ayahnya. Dengan kata lain, sebetulnya hubungan antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki, merupakan perkenalan pertama si anak dengan lawan jenis. Jadi, perkenalan pertama itu akan berbekas dan mewarnai relasinya dengan lawan jenis di kemudian hari. Ya, padahal beberapa waktu yang lalu kita pernah membicarakan bahwa seorang anak perempuan itu lebih dekat kepada ibunya, Pak. Lebih dekat dalam pengertian si anak perempuan membutuhkan sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh ibunya secara khusus, yakni kasih sayang. Sudah tentu dia membutuhkan kasih sayang juga dari ayah. Namun dari segi intensitas, ternyata kebutuhan itu tuh lebih seharusnya dipenuhi oleh ibunya. Dan itu yang menjadi modal dia bisa memberikan kasih kepada orang lain. Kalau dari pihak anak laki yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lampau, kita belajar bahwa anak laki memerlukan kestabilan. Karena nanti dia akan berperan sebagai seorang pengayom, pemimpin. Nah, dia membutuhkan kehadiran atau keterlibatan ayah dalam hidupnya. Sebab keterlibatan ayah yang positif dalam hidupnya akan membekali dia dengan kepemimpinan, kemantapan, kepercayaan diri, arah dalam hidupnya. Nah, itu yang membuat dia nantinya mampu melangkah sebagai seorang pemimpin. Nah, itu adalah keterkaitan orang tua dengan anak yang sejenis. Nah, sekarang kita akan melihat keterkaitan orang tua dengan anak yang berlawanan jenis. Dan ternyata ini pun hal yang penting. Sebab sekali lagi saya tekankan, hubungan si anak dengan orang tua yang berlawanan jenis menjadi prototipe, menjadi cikal bakal, penentu atau pewarna hubungannya dia dengan orang-orang yang berlawanan jenis dengannya. Jadi dengan kata lain, seorang anak laki maupun perempuan itu Pak boleh membutuhkan dua figur itu, baik figur ayah maupun figur ibu. Tepat sekali. Dalam sebuah ceramah ada yang pernah bertanya kepada saya begini. Saya kebetulan mempunyai anak laki-laki. Ini yang bertanya seorang ibu. Jadi apakah peran saya? Sebab sebelumnya saya membahas tentang pentingnya relasi orang tua dengan anak yang sejenis. Nah, justru saya katakan kepada ibu tersebut, hubungan si ibu dengan si anak laki ini nih, menjadi hubungan yang sangat mewarnai relasi si anak laki nantinya dengan teman-teman lawan jenisnya. Misalnya, si anak laki dibesarkan oleh ibu yang terlalu dominan. Kemungkinan sekali si anak laki akan mengembangkan konsep bahwa wanita adalah makhluk yang harus dia jauhi atau berwaspada terhadapnya. Sebab kenapa? Sebab dia dibesarkan oleh ibu yang terlalu menguasainya, dan itu merupakan ancaman buatnya.
Misalkan si ibu terlalu mau mencampuri urusannya, mengaturnya. Nah, akhirnya dia sangat takut sekali dekat dengan wanita karena takut diatur dan dikuasai. Atau si ibu adalah ibu yang merendahkannya, menghinanya. Kemungkinan sekali dia akan bertumbuh besar mengembangkan konsep bahwa wanita adalah seseorang yang berbahaya karena bisa merendahkannya juga. Itu kebalikannya. Contoh yang sering kita lihat, Pak Gunawan. Si anak perempuan melihat ayah, kok enggak mesra, kok enggak begitu menyayangi mamanya. Dan si anak perempuan juga akhirnya melihat si ayah kok enggak begitu mengindahkan dia, kok lebih memberikan perhatian, penghargaan kepada anak laki. Konsep yang negatif itu, yang telah dibentuk dalam relasi dengan si ayah, akan dibawa oleh si anak perempuan keluar rumah. Dan akan mewarnai hubungannya dengan anak laki. Dia mungkin sekali mengembangkan pemikiran bahwa anak laki adalah orang yang tak bisa dia percaya. Hanya akan baik, manis pada masa awalnya, pada akhirnya akan mengabaikan dan gak lagi memperhatikan istrinya. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan seperti itu, apakah disadari oleh anak-anak ini, Pak Mas? Seringkali tidak. Jadi anak-anak ini biasanya tidak memikirkan dengan sengaja hal-hal ini. Namun pada waktu dia berhubungan dengan lawan jenis, tiba-tiba muncullah reaksi-reaksi yang tadi saya paparkan itu. Dan ya saya juga mau mengakui bahwa hidup ini ya tidak berupa bentuk eksakta. Bisa saja pada masa remaja misalnya, si anak-anak ini berjumpa dengan figur-figur lawan jenis yang positif. Nah, sedikit banyak itu akan menetralisir konsep negatif yang dibawanya dari kecil itu. Nah, itu pun bisa terjadi. Jadi, memang dalam anugerah Tuhan ada banyak cara yang Tuhan bisa gunakan untuk menolong kita. Nah, tapi kalau misalkan hal itu tidak terjadi, nah kira-kira inilah proyeksi ke depannya. Bahwa relasi dia dengan orang tua yang berlawan jenis itu akan sangat mewarnai relasinya dengan lawan jenis di kemudian hari. Jika positif, akan berdampak positif juga, Pak Gunawan. Nah, apakah itu juga berpengaruh pada pemilihan karier anak-anak ini, Pak? Bisa secara langsung atau tidak langsung berpengaruh. Misalnya, kalau dia melihat bahwa karena ayahnya bekerja sebagai seorang, misalnya, dokter, terlalu capek dari pagi sampai malam, tidak ada waktu untuk keluarga. Nah, bisa jadi dia mengembangkan rasa anti terhadap profesi ayahnya, yaitu sebagai dokter. Atau misalnya, justru dia melihat kebalikannya. Kok ayahnya dihormati? Nah, dan ayahnya kebetulan juga menyayangi keluarga sebagai seorang dokter. Nah, bisa jadi si anak justru mengembangkan ketertarikan terhadap profesi kedokteran ayahnya itu. Ya, jadi pengaruh orang tua ini sangat besar di dalam anak itu nanti memilih teman hidupnya, itu Pak Pal ya. Ke teman hidup, apalagi Pak Gunawan, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi kecenderungannya begini, kalau hubungan kita dengan orang tua yang berlawanan jenis itu positif, kecenderungan kita adalah memilih seseorang yang mirip dengan orang tua kita itu. Misalnya, ayah adalah seseorang yang hangat, penuh perhatian, ya, dan si anak perempuan menikmati ayah yang penuh dengan perhatian ini. Kemungkinan besar, si anak perempuan akan memilih pasangan hidup yang serupa dengan ayahnya. Atau dia melihat, atau misalnya anak laki ya, melihat mama yang begitu penuh kasih sayang, lembut, merawat rumah, mengurus rumah dengan begitu baik. Ada kecenderungan setelah dia dewasa, dia akan mencari istri yang serupa dengan mamanya. Yang bisa mengurus rumah, yang lembut, yang sabar, dan sebagainya. Jadi kalau relasi kita positif dengan orang tua yang berlawanan jenis, kita cenderung akan memilih pasangan hidup yang serupa dengan orang tua kita itu. Ya, tapi bagaimana kalau misalnya si anak laki-laki itu memang mengagumi mamanya gitu Pak Pal ya. Tetapi hubungan antara ibunya ini dengan ayahnya itu kurang
harmonis gitu Pak Bal. Biasanya tetap dia akan memilih yang sesuai dengan mamanya. Karena dia mengagumi mamanya sebagai figur yang baik, yang positif. Dia tetap akan memilih seperti mamanya itu. Namun kalau hubungannya negatif, ada dua kemungkinan Pak Gunawan. Kalau kebetulan hubungannya dengan si mama negatif, si anak laki ini bisa jadi akan memilih pasangan hidup atau wanita yang enggak memiliki sifat yang dia tidak sukai pada mamanya. Contoh misalnya, mamanya terlalu mau ikut campur dalam kehidupannya. Nah, kemungkinan dia akan memilih istri yang tidak memiliki sifat itu. Sifatnya justru kebalikannya, yaitu lebih bisa mempercayainya, tidak mau terlalu ngorek-ngorek darinya. Nah, dengan kata lain, si anak memilih seseorang yang tidak memiliki sifat yang dia tidak sukai pada orang tuanya. Tapi kadang-kadang kita akan melihat situasi yang kebalikannya, Pak. Dia justru memilih pasangan hidup yang akhirnya mirip sekali dengan orang tua yang tidak disukainya. Nah, itu juga sering terjadi. Misalnya seperti begini. Misalkan si anak perempuan tidak suka dengan ayahnya yang terlalu otoriter. Dia sudah dewasa menikah dengan pria yang otoriter. Pertanyaannya kenapa? Bukankah pada masa kecil dia tidak suka dengan sifat ayahnya yang otoriter itu? Begini, meskipun ayahnya otoriter, tapi si anak akhirnya nikmati sesuatu dari sifat otoriter ayahnya itu. Segi positif dari sifat otoriter ayahnya adalah si ayah sangat peduli dengan si anak perempuan. Semua yang terjadi pada anak perempuan, si ayahnya tahu. Dan ayahnya mau mengontrol semua yang dialami oleh si anak perempuan ini. Sehingga si anak perempuan merasakan sedikit banyak rasa aman ya dengan ayahnya. Karena ayahnya itu tahu apa yang terjadi pada dirinya dan peduli dan mau menolong dan mau ikut campur. Nah, nanti setelah dewasa, ini yang dia akan cari dari pria. Pria yang mengayomi, yang mau melindungi, yang mau tahu urusan dia, yang peduli dengan hidupnya. Nah, dia akan menikah dengan orang yang seperti itu. Namun, seringnya adalah orang yang seperti itu juga misalnya cenderung otoriter. Akhirnya dia menikahlah dengan orang yang otoriter. Dan sifat yang dia tidak sukai pada ayahnya, ya dia akhirnya temukan lagi pada suaminya. Ya itu karena dia bisa melihat sisi positif dari tindakan negatif orang tuanya itu Pak Bal. Nah, bagaimana misalnya nggak ada sisi positifnya ya, misalnya gitu Pak Gunawan. Ya. Ternyata ada kalanya anak tetap akan memilih yang serupa dengan orang tuanya, meskipun si anak mungkin sekali tidak menemukan yang positif. Kenapa? Begini, seseorang akan akhirnya mengembangkan adaptasi terhadap lingkungan. Seburuk apapun lingkungan, orang harus menyesuaikan diri. Dan terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Nah, cukup sering akhirnya anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang tidak positif, hubungan dengan orang tua yang berlawan jenis juga buruk, namun pada akhirnya terbiasa dengan sifat-sifat orang tuanya yang tidak disukainya itu. Akhirnya, karena sudah terbiasa dan dia nggak mengenal lagi sifat yang lain, karena misalnya di luar dia kurang begitu tahu atau bergaul, dia akhirnya menikah atau memilih pasangan hidup yang seperti orang tuanya. Jadi meskipun sifatnya tidak dia sukai, dia tetap akan memilih yang sama. Contoh yang saya sering lihat dulu adalah, waktu saya bekerja di rumah sakit jiwa, kita menangani juga masalah ketergantungan obat. Anak wanita misalnya, dibesarkan oleh ayah yang alkoholik. Akhirnya setelah dewasa, menikah dengan pria yang alkoholik. Itu sering terjadi. Kenapa? Bukankah dia tidak suka dengan ayahnya yang alkoholik itu? Mungkin ada segi positif yang dia pernah temukan juga. Tapi salah satu yang terjadi adalah dia terbiasa dengan ayah yang alkoholik. Dengan pria yang alkoholik. Sehingga akhirnya dia memilih dengan yang dia merasakan, dia tahu. Sebab kita cenderung memang
menjauhkan diri dari sesuatu yang kita tidak ketahui dengan jelas. Dan kita lebih mau memilih sesuatu yang kita ketahui dengan jelas. Nah, itu salah satu faktor yang membuat akhirnya orang menikah dengan yang serupa dengan orang tuanya, meskipun dia tidak suka sifat itu. Ya, tapi dia sudah tahu kelemahan-kelemahannya juga mungkin, Pak. Dan bagaimana cara mengatasinya. Betul. Jadi ketahuan inilah, pemahaman ya, familiarity inilah yang membuat si anak setelah dewasa memilih yang serupa dengan orang tuanya. Ya, tapi biasanya anak itu yang sudah mulai menjadi dewasa itu agak malu, Pak Pol. Kalau berhubungan dengan orang tua yang lawan jenisnya gitu. Jadi anak perempuan untuk dekat-dekat dengan ayahnya itu dia merasa malu dengan teman-temannya. Betul sekali. Ini penting sekali Pak Gunawan untuk kita sadari. Sehingga kita sebagai orang tua lebihlah memberikan perhatian kita sewaktu anak-anak masih kecil. Sebab seperti tadi kata Pak Gunawan, setelah mencapai usia remaja misalnya, si anak itu akan enggan menerima kasih sayang dari kita ya secara terbuka sebagai orang tua yang berlawanan jenis. Jadi memang seolah-olah pada masa-masa remaja itu ya tidak banyak lagi lah yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kasih kita kepada anak. Ya. Jadi pada masa lebih kecil lah orang tua seharusnya memberikan dirinya ya kepada anak-anaknya ini. Dan saya mau ingatkan sekali lagi bahwa relasi kita sebagai orang tua dengan anak-anak yang berlawanan jenis itu menjadi dasar bagaimanakah dia nanti akan berelasi dengan lawan jenisnya. Dalam contoh yang tidak positif ya Pak Gunawan. Bukankah seringkali kita juga melihat contoh anak-anak yang mencari-cari cinta di mana-mana. Ini baik anak laki maupun anak perempuan. Kenapa mencari-cari cinta? Nah, kita sudah bahas memang ada pengaruhnya ya dalam relasi dia dengan orang tua yang sejenis. Tapi juga orang tua yang berlawanan jenis di sini sangat berpengaruh. Ada anak-anak, misalnya anak laki, yang baru umur 14 tahun, udah berpacaran, serius pacarannya. Waktu pacarnya memutuskan, ya nggak jadi hubungan. Aduh, bisa sampai depresi, ada yang mau bunuh diri misalnya. Pertanyaannya kenapa sampai begitu? Sederhana sekali jawabannya. Sebab si anak laki itu tuh sungguh-sungguh membutuhkan orang yang mencintainya. Seperti dia itu orang dewasa, meskipun dia sebetulnya masih kanak-kanak. Nah, ini juga bisa kita lihat pada anak-anak perempuan yang pada usia yang sangat muda, sudah begitu dekatnya galang gulung dengan anak-anak laki. Sebab apa? Ya dia mencari dan menambahkan cinta dari pria yang seharusnya dia dapatkan dari ayahnya sendiri di rumah. Iya. Jadi dalam hal ini Pak Paul, sebenarnya kita itu membutuhkan semacam ya pedoman atau petunjuk. Dalam waktu yang singkat itu, bagaimana kita itu membina suatu relasi yang baik dengan anak yang berlawanan jenis dengan kita itu Pak Paul? Yang penting adalah, sekali lagi saya ulang yang tadi sebelumnya saya sudah singgung, memang anak itu sangat memerlukan cinta kasih. Cinta kasih adalah modal agar anak melihat dirinya berharga atau bernilai. Ini pokoknya atau pangkalnya. Jadi baik laki maupun betul, dua-duanya. Ya. Kalau seorang anak sudah melihat dirinya cacat, tidak lagi bernilai, tidak lagi utuh, tidak lagi berharga, maka si anak akan mengembangkan sedikit banyak ya problem dalam berelasi dengan orang, termasuk dengan lawan jenisnya. Misalnya, kalau dia menganggap dirinya nggak bernilai atau nggak berharga, mungkin sekali dia mengembangkan sikap misalnya antipati terhadap lawan jenisnya. Atau kebalikannya, dia akan mengemis-ngemis cinta atau penghargaan dari lawan jenisnya. Dengan kata lain, kita menyaksikan adanya gangguan dalam pola relasinya dengan lawan jenis itu. Yang lainnya lagi, orang tua memang perlu memberikan pengarahan. Tapi juga orang tua perlu berhati-hati dengan pengarahan sehingga tidak terlalu menetapkan standar atau tuntutan yang nggak realistik, yang nggak bisa dipenuhi oleh si anak. Kenapa?
ini akan juga berpengaruh pada penghargaan diri si anak. Dia melihat dirinya berharga atau tidak sedikit banyak dipengaruhi oleh apakah orang tuanya itu tuh bisa ya bersyukur akan dirinya. Apakah si orang tua justru kebalikannya misalnya. Terus menerus tidak bisa menerima keadaan dirinya. Mengharapkan si anak lebih lagi. Seharusnya seperti siapa dan yang lain-lainnya. Nah ini juga akan sangat mengganggu penghargaan diri si anak. Dan penghargaan diri yang sudah terganggu akan menjadi masalah dalam relasi dia dengan orang-orang lain. Termasuk dalam relasinya dengan orang yang berlawanan jenis dengannya. Ya memang dalam hal ini agak sulit memang Pak, anak itu dalam posisi yang cukup sulit untuk menemukan pasangan hidupnya. Misalnya aja seorang anak laki-laki itu yang sudah begitu mengagumi ibunya sehingga dia mencari pasangan itu yang ya mirip dengan ibunya gitu Pak Mal ya, mirip-mirip seperti itu. Tapi ternyata ketika teman perempuannya ini dikenalkan dengan orang tuanya itu, terutama ayahnya tidak setuju itu. Ternyata ayah ini juga tidak menyukai sifat ibunya. Dia katakan kamu kok cari orang yang seperti ibumu gitu loh. Nah anak ini jadi bingung lagi gitu di dalam kehidupannya. Dan itu bisa terjadi ya, sebab ya bagaimanapun si ayah dalam kasus tadi ya ingin si anak bahagia. Dan dia akan seolah berkata, lihat ayah, ini ayah nggak bahagia menikah dengan ibumu. Karena ibumu mempunyai sifat-sifat seperti ini. Nah, kok kamu mau memilih yang seperti ibumu, nanti kamu nggak akan bahagia. Jadi ya, saya kira motivasinya sebetulnya baik ya. Tapi memang susah dihindari. Karena ada kecenderungan kita akan memilih memang yang tidak terlalu jauh berbeda dengan orang tua kita. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, modal yang kita terima dari orang tua, itu sangat-sangatlah penting. Jadi misalkan dalam contoh anak laki. Kalau hubungan dengan ayahnya baik, dia menerima kekuatan dari relasi dengan ayahnya. Dia menjadi seseorang yang mantap, yang stabil, yang punya arah. Dia akan memilih wanita juga yang sehat, yang sejenis dengan dia dalam pengertian yang sama-sama sehatnya. Tapi kalau dia misalkan mengalami banyak konflik dengan ayahnya, dia nggak punya arah hidup dalam hidupnya ini. Dia nggak punya keyakinan diri yang jelas. Ada kemungkinan dia akan menikah dengan wanita. Nah, salah satu dari dua ini. Yang pertama, dia akan menikah dengan wanita yang sama-sama nggak sehatnya dengan dia, yang sama-sama nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa, sehingga dia nggak merasa dirinya terancam. Dia masih bisa melihat dirinya berguna untuk pasangannya. Atau kebalikannya, dia mungkin akan mencari pasangan hidup yang sangat mandiri, dominan, dan menguasai. Karena dia merasa aman. Dia cukup memberikan atau mempersembahkan dirinya sebagai orang yang nggak bisa apa-apa, dan si istri akan mengurus dia. Jadi sekali lagi kita melihat akhirnya dia memilih pasangan hidup yang berpotensi menciptakan problem dalam keluarganya pada kemudian hari. Jadi kunci pembentukan diri anak ini sebenarnya sangat besar peran orang tua itu sendiri Pak Boleh. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi waktu kita hidup dengan baik ya, hubungan suami istri kita baik, hubungan kita dengan anak juga baik ya, positif. Kemungkinan yang lebih besar adalah anak-anak akan memilih pasangan hidup yang juga baik atau yang sehat juga. Tapi kalau kita dalam rumah tangga sudah mempunyai problem yang terlalu besar, yang terlalu banyak, akan mempengaruhi si anak. Dan dalam pemilihan pasangan hidup, si anak pun akhirnya nggak memilih yang sehat atau yang cocok. Iya, dan ini ironisnya itu seringkali di dalam hubungan orang tua relasi suami istri yang kurang baik, anaknya justru banyak itu Pak Bal. Dan itu menjadi masalah tersendiri lagi nantinya. Betul sekali. Iya. Ya Pak Pol, untuk melandasi pembicaraan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukungnya? Saya membaca dari Amsal 28 ayat 19. Firman Tuhan berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan.
Tamsil ini indah sekali, Pak Gunawan. Terutama bagian pertama ini yang akan saya coba terapkan dalam pembahasan kita. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Artinya, kalau saya boleh terapkan dalam pembahasan kita, anak-anak yang menerima makanan cukup dari orang tuanya. Ya, karena orang tuanya telah mengerjakan tanahnya dengan baik. Tanah adalah anak-anaknya. Si anak-anak itu akan bertumbuh dengan kenyang. Tapi orang tua yang nggak mengerjakan tanahnya dengan baik, atau dalam kasus ini orang tua yang enggak melakukan kewajibannya dengan baik, ya, dia akan membuat anak-anaknya bertumbuh kelaparan. Dan yakinlah satu hal bahwa orang yang kelaparan akan mencari makanan dan mencarinya sembarangan atau mencarinya dengan cara yang tidak sehat. Jadi anak-anak yang mendapatkan kecukupan makanan emosional, makanan rohani dari orang tuanya, dia akan cenderung memilih dengan lebih bijaksana. Tapi anak-anak yang kelaparan kasih sayang dan rasa bernilai, cenderung akhirnya karena lapar, ya sembarangan memilih pasangan yang tidak pas atau tidak sesuai dengannya. Iya, sebenarnya kita cenderung itu menyalahkan anak atau anak-anak kita yang menimbulkan masalah. Tapi kalau mengamati pembicaraan ini, sebenarnya masalah itu timbul justru karena orang tuanya, Pak Pol, ya? Iya, saya nggak berani memastikan untuk setiap kasus, tapi saya kira pada umumnya iya, bahwa peranan kita sebagai orang tua akan sangat-sangat mewarnai kehidupan anak kita kelak. Ya, tentunya kita berharap para pendengar Telaga ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Sama-sama. Para pendengar yang kami hormati, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebutuhan dan relasi romantis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.